Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Seperti biasa, kembali lagi bersama Market dan kembali lagi bersama Maurits di acara analisa harian kita. Analisa harian ini disampaikan oleh Market, dihadirkan oleh Market karena kita ingin rekan trader semuanya memperoleh informasi yang penting hari ini. Tanpa informasi itu sebagai kompas dalam pergerakan kita ke depan. Dalam bertempur pula kan harus ada laporan intelijen rekan trader. Oleh karena itu anggaplah informasi yang saya sampaikan ini adalah laporan intelijen untuk rekan trader semuanya, supaya rekan trader dalam bertrading ada input-input yang diperoleh sebelum nanti rekan trader melakukan analisa. Dan rekan trader, hari yang sangat luar biasa. Salah satu momen telah kita lampaui, bukan cuma salah satu tapi dua momen telah kita lampaui hari ini. Mulai dari dini hari hingga tadi barusan kita sudah melampaui momen yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah rilis data pertemuan FOMC yang dilakukan oleh Jerome Powell dan pertemuan antara Donald Trump dengan Xi Jinping. Ini memberikan arah ke depan, setidaknya dari pertemuan tersebut memberikan arah ke depan untuk kita semuanya. Dan lebih luar biasa lagi, nanti kita membicarakan hal itu di tema harian kita pada hari ini. Dan untuk awal, seperti biasa, kita akan lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin, rekan trader, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika sangat luar biasa. Luar biasa rekan trader semuanya. Indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat signifikan. Dan ini adalah imbas dari rilis data FOMC yang dilakukan dini hari tadi. Terbang hingga 98.988. Euro Uncle Sam dolar pun juga ya jatuhlah rekan trader. Karena apa yang terjadi imbas dari rapat pertemuan FOMC membuat dia terbang turun maksudnya hingga level 1.15762. Pound sterling pun juga gitu, sedikit mengalami pelemahan. Dan kita lanjut aja ke gold. Gold rekan trader berbalik arah menuju arah selatan. Yang tadinya sudah optimis masuk ke 4030, berbalik arah dan ditutup di seputaran 3911. Ini sangat luar biasa. Hasil dari FOMC setidaknya memberikan arah ke depan pergerakan yang terjadi pada emas. Jangan sedih para trader emas. Belanda masih jauh. Belanda masih jauh. Jangan sedih. Tenang. Perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita belum selesai ya. Jadi tetap tenang. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat USD yen Jepang naik ke posisi yang sangat tinggi. Dia naik hingga menembus level kemarin ya. Walaupun sempat turun, tapi imbas dari penguatan dolar, dia naik hingga level 153.082. Nah, rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi di hari kemarin. Dan rekan trader semuanya, bagaimanakah untuk tema kita kali ini? Tema yang sangat luar biasa, yang sangat membingungkan, membingungkan buat rekan trader semua. Ini tema saya angkat karena perlu saya membicarakan hal itu. Karena rekan trader ingat, beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu saya bilang bahwa rapat pertemuan FOMC oke. Tapi ingat, data-data yang dikeluarkan belum sepenuhnya diperoleh, sehingga bisa terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Data-data itu impact dari penutupan shutdown pemerintahan Amerika. Nah, kita akan bahas bersama. Oleh karena itu, untuk judul kita kali ini adalah tentang cautiously dovish, dilema bagi emas. Nah, kita English spoken dulu dikit lah. Cautiously dovish, dilema bagi emas. Nah, ini orang pada bingung. Cautiously dovish itu artinya apa?
Nah, jadi gini rekan trader. Mari saya jelaskan lebih singkat dulu. Kita lihat hasil pertemuan FOMC yang dilakukan kemarin sudah sangat jelas. Kita lihat 25 basic point ditetapkan ya, dari 3,75 sampai 3,75 sampai 4% ya. Dari awalnya kan 4,25 menuju 4%, sekarang 4% dia turun ke 3,75. Jadi 25 basic point dilakukan ya. Nah, tapi yang kita lihat tidak ada satu kesatuan dalam rapat pertemuan FOMC tersebut. Karena dari 12 orang ini ada 2 orang ini yang ya gitulah, tidak satu pendapat. Stephen Miran ya memilih menyuarakan ya pemotongan suku bunga itu lebih agresif 0,5 atau 50 basic point. Sedangkan Jeffrey Smith dia lebih memilih supaya suku bunga ini tidak berubah, tidak dipangkas. Jadi tidak satu komando. Ya, itu yang pertama. Walaupun akhirnya dipangkas sebesar 25 basic point. Tapi yang harap diperhatikan bahwa sikap yang diambil oleh Jerome Powell ada lebih ke cautiously dovish. Artinya dovish yang sangat terbatas atau dovish yang sangat hati-hati rekan trader. Nah, ini ada suatu perbedaan yang sangat luar biasa tentang cautiously dovish ini dengan dovish yang agresif. Kalau dovish agresif ya memang dovish benar-benar. Artinya kalau dovish benar-benar itu akan membuat pergerakan yang sangat signifikan misalnya terhadap emas. Tapi cautiously dovish ini adalah dovish yang sangat hati-hati dengan arti bahwa ada beberapa faktor yang membuat hal tersebut tidak bisa benar-benar dovish. Salah satu faktornya juga adalah dalam data inflasi FOMC ini, rapat pertemuan FOMC ini The Fed lebih ke hawkish. Artinya dengan data inflasi yang lebih tinggi itu membuat agak sedikit hawkish. The Fed mencela hal tersebut. Jadi dari hal ini kita bisa lihat bahwa sikap dovish atau pernyataan dovish yang dilakukan oleh Jerome Powell di mana lebih hati-hati atau cautiously dovish, inilah yang membuat pasar benar-benar memperhatikan hal tersebut. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan buat rekan trader bahwa dengan adanya data-data yang tidak semua full, ini pernyataan Jerome Powell rekan trader, bukan pernyataan Maury, tapi pernyataan Jerome Powell. Saya cuma membaca terus saya menyimpulkan aja. Jerome Powell menyatakan dengan jelas bahwa dengan tidak ada data-data tersebut, karena sampai sekarang ini kan shutdown dari pemerintah Amerika tuh masih ada rekan trader. Masih belum selesai ya, masih ada pertempuran antara Partai Republik dan Partai Demokrat. Republik mengeluarkan data tapi Demokrat juga memangkas ya. Nah, dengan tidak adanya data-data tersebut, data non-farm payroll dan lain-lainnya, Jerome Powell secara gamblang menyatakan bahwa pertemuan FOMC berikutnya tidak tertutup kemungkinan tidak akan dipangkas. Nah, artinya kan saya udah bilang apa yang telah saya prediksikan itu kan artinya kan benar. Karena gini, orang menyatakan secara, jadi gini, istilahnya orang belum memikirkan hal tersebut, saya sudah bisa memikirkan otak kepalanya si Jerome Powell. Saya sudah bisa memikirkan otak kepalanya Jerome Powell rekan trader. Kenapa saya bilang hal tersebut? Karena gini, dari awal saya udah bilang bahwa Jerome Powell ini tipikal orang yang mengambil keputusan berdasarkan data-data. Inilah yang membuat alasan kenapa dovish yang dilakukan oleh Jerome Powell itu tidak mutlak, tapi hati-hati alias cautiously dovish. Nah, ini dia rekan trader. Nanti imbasnya juga akan sangat besar rekan trader. Imbasnya itu akan sangat besar terhadap emas. Oke, emas secara
garis besar memang dia akan naik. Tapi peluang untuk kenaikannya itu tidak benar-benar mutlak banget rekan trader. Tidak benar-benar mutlak. Kecuali perang muncul lagi, Israel menyerang mana ke, atau Rusia bertempur dengan Ukraina lebih agresif lagi, nah itu akan naik. Atau mungkin Donald Trump ya sedikit miring kepalanya bilang kami akan melakukan tarif lagi buat Cina karena gini. Nah, itu akan naik lagi rekan trader. Nah, makanya kalau rekan trader dengar judul saya kemarin menyatakan bahwa emas berada di tangan The Fed. Dan itu memang benar, emas berada di tangan The Fed. Hasil pertemuan FOMC juga gitu rekan trader. Hasil pertemuan FOMC menyatakan bahwa oke, pangkas, tapi pangkas dalam kapasitas yang sangat terbatas. Costly dovish. Kita dovish tapi tidak dovish mutlak. Artinya ibarat katanya ini seperti sudah terluka gitu rekan trader ya. Ceritanya mungkin ada ya salah satu selingkuh gitu ya. Itu seperti kayak lagu yang saya dengar ya. Berbohong dengan I love you, memberikan kenyamanan dengan I miss you. Wah, itu lagu timur sih. Parlente dengan I love you, memberi nyaman dengan I miss you. Nah, itu seperti kayak gitu rekan trader. Ya, intinya seperti kayak gitu. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa dengan tidak adanya data yang sangat luar biasa ini, data tidak dikeluarkan karena shutdown ini belum selesai. Inilah yang menjadi alasan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga tetap dilakukan, dovish tetap dilakukan, tapi dovish dengan sikap hati-hati. Ibarat kata mungkin satu udah selingkuh ya, udah mulai tawar hatinya. Jadi tidak mencintai dengan sepenuh hati rekan trader. Ini dia rekan trader. Plus, apabila data-data itu sampai nanti bulan Desember nanti, bulan November ini tidak ada data-data, masih terus shutdown, ya. Kalau sampai terus shutdown, luar biasa banget nih hanya di Donald Trump. Shutdown pemerintah periode pertama 35 hari, sekarang ini udah mau menuju ke 35 hari rekan trader. Kalau masih belum ada data-data lagi, tidak tertutup kemungkinan pertemuan FOMC tanggal 7 nanti dia bisa berubah. Bukannya dovish, tapi malah tidak ada pemangkasan tingkat suku bunga dan pengaruh hawkish menaikkan tingkat suku bunga itu sangat besar kan trader. Nah, ini dia. Makanya kan ini jadi dilema buat emas. Makanya judul yang saya angkat costly dovish, dilema bagi emas yang memang sekarang ini terjadi. Ini benar-benar terjadi rekan trader. Ini benar terjadi. Oleh karena itu emas sekarang dia masih bermain-main di sekitaran 3.900-an. Walaupun dia akan naik, benar. Tapi naiknya itu tidak full. Naiknya itu tidak full rekan trader. Ini yang harap saya mau kasih penjelasan ini supaya rekan trader memahami dulu ya. Karena kan oke, semua berharap secara logika, secara teori dovish kalau terjadi ya pasti akan naik. Semua udah paham. Tapi kan kita mencerna lagi kata-kata yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell. Dan kata-kata itu ya seperti kayak gitu rekan trader semuanya. Dan itu telah saya prediksikan dari jauh-jauh amat. Dari jauh-jauh amat saya sudah bilang bahwa Jeremy Powell ini tipikal orang yang mengeluarkan statement berdasarkan data-data. Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan statement tapi data-datanya tidak ada? Nah, hasilnya seperti itu dan dia sudah memperingatkan di statement yang dia keluarkan tadi malam, tadi malam, tidak terlalu kemungkinan bahwa tidak ada pemangkasan tingkat suku bunga di bulan Desember nanti apabila shutdown ini masih terjadi. Artinya dengan sikap seperti kayak gini ya kemungkinan gold ini dia akan bermain aja di antara 3.900-an naik ke atas 4.000. Sepertinya waduh, Belanda masih jauh, 4.500 bisa digantung saya di Monas. Karena saya udah teriak-teriak kalau nggak sampai 3.000, 4.500 saya digantung. Aduh. Tapi ya begitu rekan trader. Setidaknya gini, mari kita melihat sisi positifnya. Sisi positifnya adalah bagaimana rekan trader bisa memperoleh informasi yang saya coba jelaskan buat rekan trader semuanya. Sehingga rekan trader secara teknikal memahami dan rekan trader secara fundamental mengetahui hal tersebut. Karena ya jujur aja jarang ada analis yang bercerita seperti saya gini ya. Bukan sombong sekali rekan trader, memang saya sedikit sombong. Karena tidak ada analis
Rekan trader kalau lihat tidak ada analis yang bercerita seperti kayak gini, yang mau mengeluarkan ilmu-ilmu seperti kayak gini, ilmu-ilmu yang rekan trader dapat ini, waduh ini ilmu-ilmu anak-anak doktor ini ya. S2 ini, bercanda rekan trader. Tapi yang gitu rekan trader ya. Mari rekan trader, tugas saya adalah melengkapi trading rekan trader dengan sedikit informasi. Dari situ baru kita bisa membahas atau kita bisa mengupas apa yang akan terjadi ke depan. Karena memang saya sangat mencintai rekan trader sehingga saya akan memberikan yang terbaik buat rekan trader. Tapi pilihan yang utama adalah yang dimiliki rekan trader. Setidaknya saya sudah memberikan yang informasi yang terbaik buat rekan trader, analisa yang terbaik buat rekan trader. Tapi rekan trader yang menentukan. Oleh karena itu, dovish yang tidak terlalu luar biasa, sangat hati-hati. Setidaknya dalam beberapa minggu ke depan akan mempengaruhi pergerakan emas. Emas masih tetap punya peluang untuk naik. Minimal dia akan mencoba sampai 4.100 atau ya luar biasa 4.200. Tapi rekan trader bisa lihat peluang itu masih tetap ada, sangat luar biasa. Tapi peluang untuk melemah pun juga masih tetap ada. Dia akan menguat, kita akan lihat apakah Donald Trump masih kepalanya masih gering-gering ya, atau mungkin tipikal emak-emak. Nah, kita akan lihat. Apalagi pertemuan dengan Cina sudah selesai, tapi ya kita tahu Donald Trump hari ini bilang lain, besok bilang lain, dan setiap statement dia membuat gejolak yang sangat luar biasa di pasar. Oleh karena itu rekan trader tetap semangat terus. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader, bisa menjadikan alasan buat rekan trader untuk melangkah ke depan. Tetap emas masih tetap punya peluang. Naik 4.000, 4.100, 4.200 masih tetap. Walaupun kenaikannya itu tidak luar biasa, dipengaruhi juga oleh sikap dovish yang costly dovish yang sangat hati-hati, tapi setidaknya masih tetap ada peluang. Oleh karena itu tetap semangat terus rekan trader. Mari kita lanjutkan lagi analisa teknikal kita. Dan untuk analisa teknikal kita hari ini, kita langsung masuk aja dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika, kita lihat rekan trader semuanya, indeks dolar Amerika hari ini bergerak sangat dinamis, walaupun sempat jatuh, tapi sekarang dia akan mencoba untuk kembali naik lagi ke atas ya. Kita akan lihat menurut analisa saya untuk hari ini memang ada sedikit peluang juga untuk naik, tapi menurut saya lebih banyak peluangnya ini untuk kembali lagi ke level terendah rekan trader. Analisa saya kalaupun dia kenaikan ya mungkin sampai di 98.905. Untuk 99 sangat jauh, tapi hati-hati juga bahwa dia siap-siap melemah juga dan dia bisa turun hingga level 98.571. Intinya hari ini indeks dolar Amerika masih tetap berada dalam situasi 98. Bagaimanakah untuk Euro USD? Kita lihat. Untuk Euro USD, kita lihat bahwa Euro USD ini pergerakan yang terjadi pada Euro USD sudah mulai melakukan cengkeraman yang sangat luar biasa. Peluang naik masih tetap ada. Analisa saya dia ini bisa naik hingga level tertinggi di seputaran 1.16460. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pelemahan juga masih tetap bisa ada dan dia bisa turun hingga level 1.16021. Bagaimana untuk pound sterling rekan trader? Kita lihat pound sterling. Pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini sangat luar biasa. Pound sterling masih tetap punya peluang untuk kembali lagi naik ke posisi yang lebih tinggi ya, setelah kemarin benar-benar jatuh. Analisa saya pound sterling ini masih tetap punya peluang yang sangat luar biasa, bisa naik ke 1.32401. Walaupun hati-hati, peluang turun pun juga masih sangat luar biasa, tapi saya tidak terlalu percaya sih dia turun ya. Ya, dia masih, menurut analisa saya dia lebih punya peluang yang sangat besar naik hingga level tertingginya itu di seputaran 1.32401. Dan untuk gold rekan trader kita lihat. Nah, gold ini dilema. Tapi tetap berjuang. Perjuangan masih terus berlangsung rekan trader. Perjuangan masih terus berlangsung. Analisa saya untuk hari ini ya gold punya peluang yang sangat besar untuk kembali lagi naik rekan trader. Setelah tadi malam itu dia benar-benar jatuh karena pasar melihat statement yang lebih dovish hati-hatinya ini membuat ya agak sedikit terkulai lemah ya. Tapi secara garis besar menurut saya
gold masih punya peluang untuk naik, dan analisa saya gold ini hari ini dia bisa naik hingga level yang paling tertinggi itu di seputaran 4009. Dia akan masuk di posisi 4000 rekan trader, dengan asumsi bahwa apabila terjadi pelemahan dia masih tetap berada di sekitaran 3900-an 31. 3931 adalah level terendah, tapi level tertinggi dia pada hari ini saya menyatakan dia akan masuk di zona 4000. Dan untuk USD yang Jepang rekan trader, kita lihat sorry. Nah, ini saya ulang sekali lagi. Sorry rekan trader, saya ulang khusus untuk gold. Saya tidak sempat tadi ya, sorry. Nah ini gold rekan trader, saya ulang sekali lagi, gold ini masih punya peluang untuk naik sampai level 4009 ya. Tapi masih memang peluang untuk turunnya juga masih tetap ada 3931 ya. Tapi menurut analisa saya 4009 merupakan level yang kemungkinan besar ya bisa dicapai gold pada hari ini. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat USD yen Jepang hari ini secara garis besar, kalau rekan trader lihat USD yen Jepang pola pergerakannya ya masih punya peluang untuk naik lagi. Sorry ini gold. USD yen Jepang rekan trader memang dia ada naik, tapi hati-hati serangan balik mendadak ya. Peluang kalau menurut saya kenaikan dia itu udah sampai level yang paling tinggi lah, udah nggak bisa naik lagi ya. Kenaikan paling tertinggi ya palingan di 154 poin. Dia masuk 154 itu udah tinggi sekali, tapi hati-hati bahwa serangan mendadak bisa kembali lagi dan bisa turun hingga level terendah di posisi 152.779. Nah ini dia 152.779. Nah oke rekan trader, ini adalah teknikalnya. Sedangkan untuk kalender ekonomi hari ini, rekan trader harus lihat bahwa kalender ekonomi hari ini setelah pertemuan FOMC malam nanti ada PDB dan penjualan rumah baru ya, Selain itu juga dari sisi Eropa akan ada data inflasi dari Jerman, keputusan inflasi dari Eropa, dan konferensi pers G20 ya yang terjadi di ini ya, di Korea Selatan. Oke. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semua. Tetap semangat rekan trader, tetap semangat. Kita melihat hari baru dengan optimis. Di saat pelemahan selalu ada matahari yang akan selalu terbit untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Tetap semangat terus rekan trader. FOMC boleh dovish, tapi kita sebagai seorang trader bisa tahu kapan kita open posisi buy dan kapan kita open posisi sell. Yang penting kita memiliki sedikit informasi, memiliki ilmu untuk menggapai hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.